Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, seperti Bapak Kepala Sekolah yang menyampaikan apresiasi, saya mohon izin berdiri. Untuk proses ini adalah bagian dari kita berproses untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Melalui proses akademik ini, sebenarnya kita menerapkan yang namanya metode inquiry dan problem solving dalam pembelajaran, di mana anak-anak diberikan pokok-pokok persoalan, lalu mereka yang mencari data-data, baik data empiris, kemudian mereka mengungkapkan lalu diuji soal kebenarannya. Ini adalah bagian dari proses pendidikan yang ideal sekarang seperti itu, bukan lagi catat buku, tetapi anak yang harus menjadi pusat, namanya student center, bukan lagi guru center atau teacher center. Baik, saya mulai dari yang terakhir. Nah, saya berbicara lebih netral supaya kita melihat berbicara tentang pendidikan ada banyak komponen yang terlibat. Tadi ada yang mohon dukungan untuk para guru supaya berkembang. Sangat sedikit ini kelihatan guru dan para romo di sini menjadi guru merasa pembicaraan ini persoalan mutu terlalu dititik beratkan kepada guru. Tapi sekarang saya mau melihat mengajak kita untuk melihat pendidikan sebagai sebuah sistem. Berbicara tentang pendidikan itu adalah sebuah sistem. Sistem itu berasal dari bahasa Latin sistema, kalau bahasa Yunani sisteme. Itu artinya satu kesatuan komponen-komponen yang tak terpisahkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem itu ada banyak sistem, yang ada sistem mekanik seperti HP ini, itu juga sebuah sistem. Supaya bisa berfungsi dengan baik, semua komponen dari HP itu harus ada. Jaringan ada, pulsa paket ada baterai, ada sinyal, ada sudah, sehingga dia bisa berfungsi sesuai dengan maksud diciptakan. Itu sistem mekanik. Ada yang namanya sistem biologis, sistem pernapasan. Kalau kita hidup tersumbat, hidup kita mampet, kita napas sesak, suplai oksigen masuk ke paru-paru itu kurang. Kalau kita menjadi lemas, itu ada macam-macam jenis sistem dalam organ tubuh kita. Nah, ada juga yang namanya sistem sosial, termasuk satunya sistem pendidikan. Pendidikan adalah sebuah sistem, satu kesatuan komponen yang tak terpisahkan. Dan kalau semua komponen itu berfungsi dengan baik, dia akan mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri melalui pendidikan. Kepada mahasiswa biasanya saya kalau mengajar hari pertama, saya bertanya, apakah orang bisa pintar tanpa sekolah? Bisa tidak? Bisa pintar tanpa sekolah? Bisa ya? Yakin semua ya? Apakah orang bisa pintar tanpa belajar? Tidak bisa. Itu benar, kamu 100% semua. Kalau mahasiswa itu mereka bilang, oh tidak bisa. Kalau tidak sekolah bagaimana dia bisa pintar? Itu juga sama. Kalau orang mengenyam pendidikan formal tanpa belajar, itu juga hanya menyandang status. Sebab pilar dari pendidikan itu adalah belajar. Menurut UNESCO itu ada 4 pilar pendidikan. Learning to know, belajar untuk tahu. Learning to do, belajar untuk bekerja. Learning to be, belajar untuk menjadi. Dan learning to live it together. Kita belajar supaya kita bisa menjadi seperti apa yang kita lakukan. Ya. Jadi itu sebenarnya tidak perlu tadi guru-guru sudah omong. Ini nanti sebentar. Saya kembali ke pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, sebagai sistem ada yang namanya input. Ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome. Ini satu jaringan sistem. Kita belum ngomong tentang struktur ya, sistem yang lebih umum. Input dalam pendidikan itu banyak. Input sarana prasarana, input guru, input siswa sebagai raw input, input mentah yang mau diproses, input kurikulum, itu semua sebagai input. Saya ulangi, itu input ya. Jadi input itu banyak sekali, sana-sana. Nah, di sebuah lembaga pendidikan atau organisasi ada yang nama sumber daya sekolah. Itu ada manusia, ada guru manusia itu dengan beberapa klasifikasi. Nah, input ini sebagai modal dasar, modal awal bagaimana untuk mencapai tujuan pendidikan.
Nah, input yang ada tadi sebagai sumber daya ini, lalu kita masuk ke yang namanya proses. Nah, ini intinya ada pada proses. Mengubah input supaya menghasilkan output yang berkualitas seperti yang kita harapkan. Nah, ini adik-adik atau kita semua para insan atau praktisi pendidikan di sini, proses ini menentukan. Saya membuat analogi. Kalau ubi diolah oleh tangan-tangan ibu-ibu di NTT, itu akan hanya menghasilkan mungkin 4 jenis menu. Singkong ini, rebus, goreng, bakar, kukus mungkin. Tapi ubi yang sama ini jatuh di tangan mbak-mbak dari Jawa, bisa 10 jenis menu. Kuenya bermacam-macam dengan tampilan yang variatif. Dan ketika dipasarkan, apakah ubi bakar kita akan laku? Mungkin yang akan makan hanya orang NTT saja dengan moke, pendorongnya di moke. Orang punya bahan dasarnya singkong, tetapi dengan tampilannya, kemasannya, wah keren, lalu dapat sentuhan-sentuhan yang lebih kekinian, lebih laris dan ekspornya sampai ke luar negeri. Padahal ubi yang sama. Itu karena apa? Karena proses yang menentukan, yang mengubah input yang sama tadi dengan sentuhan-sentuhan yang lebih kompetitif, yang lebih banyak, complicated. Demikian dalam pendidikan. Kalau kita mengharapkan output pendidikan kita bagus, itu kuncinya di mana? Di proses. Nah, kita berbicara boleh mengklasifikasi di proses itu ada siapa saja. Input-input tadi sebagai sumber daya yang mendukung untuk melalui proses itu mencapai tujuan pendidikan. Sekarang prosesnya itu apa saja? Ada proses di sekolah itu terlibat dalam, ada siapa? Guru, ada guru siapa lagi? Siswa, ada siapa lagi? Kepala sekolah misalnya. Kemudian ada tenaga yang disingkat dengan tenaga kependidikan, ada tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, yang menjadi ujung tombak proses di kelas itu bukan pengawas, bukan kepala sekolah, melainkan siapa? Guru ini. Dia olah singkong tadi mau bentuknya model apa, itu manajemen kelasnya itu di dalam kelas itu guru tidak boleh dihindarkan lagi, dia boleh cuci tangan. Makanya kalau outputnya seperti apa, seperti ubi bakar saja, ubi goreng saja, ya itu tergantung jatuh di tangan-tangannya siapa. Itu harus jelas, tidak boleh diprotes. Kemudian memang dia tidak berdiri sendiri, dia membutuhkan aspek-aspek lain seperti sarana-prasarana, sistem, sumber daya keuangan dan lain sebagainya. Program, nah ini semua harus dilihat secara proporsional. Bagaimana untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang diharapkan. Kualitas pendidikan itu dilihat dalam 2 bentuk umum, yaitu kualitas dari segi akademik dan non-akademik. Akademik itu misalnya nilai ujian nasional, nilai rapor, kejuaraan-kejuaraan di lomba-lomba bidang studi. Lalu yang non-akademik itu yang ekstrakurikuler, kemudian soal sikap, hardware atau software kita, soft skill kita. Nah ini juga menjadi indikator dari sebuah mutu. Apa itu mutu? Siapa yang tahu mutu ada seminari? Mutu kualitas itu hanya nama lain saja. Definisi mutu. Oh ini bermutu, oh ini berkualitas. Ya boleh-boleh mutu berkualitas. Kenapa orang saling beli barang-barang yang punya merek yang terkenal, yang mungkin karena teruji memenuhi harapan penggunanya. Mutu itu sederhananya itu adalah kepuasan pelanggan. Mutu adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan itu sama, pelanggan pendidik itu para pengguna jasa lulusan, orang tua, masyarakat. Nah ini ada kaitan dengan outcome. Bagaimana output kita itu berdaya guna di masyarakat. Jangan dia ada seminari tidak tahu doa, tidak tahu misa, lalu dia guru tidak tahu mengajar, ilmu pedagogi didaknya tidak tahu. Berarti dia lulus,
Wisuda 100%, misalnya kalau kami di STK, dia sebagai mahasiswa satu angkatan tertentu lulus semua, wisuda. Tapi setelah itu lamar kerja di mana-mana orang tidak terima karena dia tidak punya kompetensi. Berarti indikator mutunya tidak ada. Orang tidak mau terima karena tidak memenuhi harapan pengguna jasa. Tadi adik-adik sebut omong tentang mutu secara kuantitas itu tadi. Nah ini kita omong tentang sistem pendidikan Indonesia yang salah kaprah diinterpretasi di lapangan. Dulu itu orang tidak lulus biasa saja. Sekarang ini tidak lulus dianggap sebagai indikator keberhasilan dan dipaksakan semua lulus. Dan ini ada kritikan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Saya agak lompat sedikit. Dengan KKM, KKM itu apa ya? Pernah dengar ya? Kriteria ketuntasan minimal. Anak sudah dipatok nilai paling rendah, misalnya matematika 65, baru dikatakan tuntas. Itu regulasi. Dulu itu banyak sekolah yang 0%. Kalau orang kritik, nah tadi ada yang singgung MBS itu bukan hanya soal uang saja. MBS itu spiritnya itu otonomi daerah. Sejak semangat undang-undang tahun 99 Indonesia mulai masuk di era reformasi dengan lengsernya Soeharto. Di mana dulu itu sistemnya sentralisasi, sentralistik, semua kebijakan dari pusat. Sementara Indonesia ini begitu luas, kebijakan yang sentralistik biasanya tidak sesuai dengan situasi real masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan luas ini. Maka semangat otonomi daerah dengan pemilihan langsung bupati, gubernur juga berimbas pada otonomi sekolah yang namanya manajemen berbasis sekolah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Spiritnya apa MBS? Itu mendelegasikan semua kewenangan pusat kepada sekolah, bukan lagi di Pemda malah. Itu fungsi pengelolaan sudah diberikan 100% kepada sekolah itu sendiri. Jadi urusan mutu itu menjadi tanggung jawab unit satuan pendidikan. Ya, dulu berapa waktu lalu saya pernah tulis tentang MBS di Jarmas itu, nanti masih bisa dilihat lagi. Masih ada tentang beberapa tadi ada 3 kali tulisan, itu masih relevan dengan tema hari ini diskusi. Jadi apa ya? Semua kewenangan pusat sudah didelegasi, termasuk tahun 2010 sistemnya 40-60 soal penentuan kelulusan. 40 itu sekolah, 60 oleh ujian nasional. Lalu orang bilang ini pemerintah kok setengah hati, pengelolaannya sudah didelegasikan ke sekolah, penentuan kelulusan oleh ujian nasional. Lalu 2011 berubah balik 60 sekolah 40 lalu 2013 ke atas kelulusan ditentukan oleh sekolah semua. Itu spirit dari manajemen berbasis sekolah, pengelola sekolah berdasarkan unit satuan. Karena sekolah yang lebih tahu apa menjadi kebutuhan, kekurangan, kelemahan, peluang dan tantangan di sekolah. Maka kalau pemerintah pusat yang mengambil kebijakan top down mungkin tidak relevan dengan situasi sekolah seperti Papua dan di NTT. Makanya ada program-program visi-misi sekolah, kemudian ada rencana strategi dan lain sebagainya. Ini maksudnya yang disusun itu adalah guru-guru di unit sekolah itu sendiri. Lalu kewenangan pusat apa? Mereka membuat regulasi, kemudian dengan kebijakan anggaran. Dana BOS itu amanat undang-undang pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu poin keempat, pemerintah wajib membiayai pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, ini soal proses tadi. Proses yang baik itu menentukan soal kualitas. Nah, untuk proses ini banyak pihak yang terlibat seperti yang kita sampaikan karena sebagai sebuah sistem. Selain di internal ada guru, ada kepala sekolah, orang tua, peserta didik. Di makalah adik-adik ini sudah menyebutkan dengan baik beberapa hal yang pihak-pihak yang bertanggung jawab. Seperti faktor-faktor penyebab itu tadi sudah disebut, saya hanya memberikan garis bawah saja. Peran orang tua. Berdasarkan penelitian di suatu daerah yang tingkat pendidikannya belum maju, kesadaran orang tua dalam pendidikan anak itu masih rendah. Beda dengan di negara-negara maju atau di kota besar. Dan ini sangat terkonfirmasi dengan kita di sini. Orang tua itu
Mereka tidak mau tahu itu urusannya guru. Ketika dengan masa pandemi COVID ini belajar dari rumah, mereka juga bingung. Kalau kita memaknainya dengan sama dengan libur. Tadi bilang libur COVID. Sebenarnya bukan libur COVID itu, belajar dari rumah. Jadi perubahan kultur ini yang belum ada terjadi transformasi, bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah, belajar itu kapan dan di mana saja. Sekarang ini kita masuk era revolusi industri 4.0, mulai muncul namanya destruktif. Itu guru dan ke depan ya destruktif itu. Sekolah tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok ini. Orang bisa sekolah di bawah pohon. Ada yang juga kalau kampusnya namanya Cyber University, kita mau kuliah di Harvard, nanti tinggal saja di Maroko, di Bekobak sana seperti Rio. Sambil kita kuliah dengan teman-teman dari berbagai negara hanya menggunakan aplikasi. Ini pergeseran ke depannya seperti itu. Tadi ada omong tentang internet itu akan menjadi persoalan besar, tinggal bagaimana kita menggunakan itu secara baik untuk meningkatkan atau mencapai tujuan pendidikan. Tidak bisa menafikan lagi bahwa internet sekarang ini sebagai satu temuan yang sangat membantu. Ada yang namanya e-library, perpustakaan elektronik. Kita bisa baca saja, tidak perlu. Sekarang ini orang banyak tidak cetak buku. Orang terbit buku kemudian dia masukkan di perpustakaan online. Kita bisa buka buku-buku atau baca buku di perpustakaan Seminari Martoyuda, Toda Bedu dan lain sebagainya. Itu melalui namanya e-library. Ada yang namanya e-learning, pembelajaran berbasis elektronik. Jadi tinggal kita memaknai. Nah, yang berikut, kita di Sumba orang mutu kita paling butuh. Apa penyebabnya? Saya menambahkan yang pertama, menggarisbawahi tadi, mutu guru itu sudah pasti. So sekarang berapa jumlah guru yang berkualitas dan tidak, itu nanti kita teliti lagi. Tetapi faktanya mutu pendidikan kita memang rendah. Saya melihat proses ini jauh lebih maju dari kami yang di STKIP. Kalau masih saya STKIP itu waduh susahnya minta ampun. Tapi mereka tidak salah. Dan seminari kalau hebat itu, apalagi kalau frater, mohon maaf kalau ada frater sini. Kalau frater itu bodoh, menurut saya itu paling sial. Kenapa? Ada yang ingat, input kita mulai dari SMP, anak sudah diseleksi, disaring, ada yang tes, tulis, baca, tidak lulus, tidak bisa masuk. Setiap tahun evaluasi nilai, evaluasi kepribadian secara berjenjang sampai level atas. Makanya mengajar di seminar tinggi itu sebenarnya sentuhannya sedikit saja peran dosennya. Itu input mahasiswanya sudah bagus semua. Orang-orang terbaik saja dikumpul di situ. Tapi kalau mengajar di STK ketemu batu kayu, butuh perjuangan ekstra karena mereka tidak didampingi dan tidak diseleksi dengan proses yang begitu ketat. Jadi saya mau katakan anak kalian ada di tempat yang sangat tepat untuk masa depan. Kalau kamu melihat dunia luar begitu indah lalu kamu terpesona dan mau tinggalkan tempat ini, Anda membuat masa depanmu suram sendiri. Kalau ada yang bilang, oh seminari itu nanti jadi juara di sekolah, memang harus diakui bahwa dasar kita di sini untuk kemandirian dan kita akhirnya tahu apa makna belajar, apa tujuan disiplin dan sebagainya. Ini penting untuk dasar bagi hidup. Orang luar ini kita motivasi. Nah ini tadi singgung tentang ada yang pedagogik. Pedagogik itu paida, gogo itu artinya ilmu. Paida itu anak, gogik itu membimbing, ilmu membimbing. Dalam untuk sekolah menengah pertama sampai ke dasar kita menggunakan ilmu pedagogik. Ilmu mendidik anak. Kalau yang mahasiswa tidak boleh pakai lagi pedagogik, kita pakai andragogik namanya. Ilmu mengajak orang yang sudah dewasa. Dia itu punya tujuan, dia sudah punya kesadaran internal, dia punya mulai kebutuhan untuk bagaimana nanti untuk diaplikasikan dalam dunia kerja. Sehingga kalau masih motivasi eksternalnya masih kuat di level mahasiswa,
itu sesungguhnya dia baru dewasa dari segi usia, dari segi kesadaran kognitifnya dia masih rendah. Nah, kalau teori untuk pelajar yang masih SMP, SD itu beda pendekatannya. Ya, jadi ini pendidikan sebagai sebuah sistem. Tadi soal ini, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan kita rendah. Tadi guru sudah. Yang berikut ingat, yang menjadi top leader, yang menjadi kunci di sekolah, itu siapa ya? Kepala. Apakah kualitas kepala? Tadi disinggung, mungkin takut Romo Yustini. Saya ngomong secara apa adanya. Kepala sekolah itu dia sebagai top leader di sekolah, dia yang bertanggung jawab untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau dia disiplin, kalau guru punya kompetensi profesional dan pedagoginya tidak bagus, bukan hanya langsung dipecat, ada yang namanya program pendampingan. Misalnya KKG, kelompok kerja guru, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, atau buat yang namanya hari studi guru, atau pergi studi banding, buat seminar-seminar. Ini namanya pengembangan profesi guru. Nah, ini yang mungkin kurang maksimal dibuat. Guru ketika wisuda dia pikir sudah, saya sudah sarjana, selesai. Mau apa lagi? Mau pertemuan terlalu juga, saya ini sudah SPD. Ini guru yang tidak tahu diri juga. Guru itu adalah orang yang senantiasa harus belajar karena ilmu ini berkembang, bukan hanya murid. Sekarang ini kita harus tahu banyak aplikasi pembelajaran, ada Zoom meeting, ada itu Google meeting dan lain sebagainya. Ya, karena basisnya daring. Kemudian peran orang tua. Anak-anak ini minder, mau datang sekolah, diberitahu tunggakan uang sekolahnya banyak. Ini soal biaya pendidik. Tadi omong sekolah mahal. Sekolah mahal kita di Sumba ini mungkin biaya TK di Jawa masih lebih mahal. Saya mau beritahu, sekolah internasional itu international school di Jakarta itu 1 bulan 10 juta. Bahasanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Sehingga mereka kalau lulus kuliahnya di Harvard University, kuliahnya di luar negeri semua. Pulang menjadi pengusaha sukses dan lain sebagainya. Kenapa sekolah butuh biaya? Tidak ada yang proses itu yang gratis, yang murah. Kegiatan ekstrakurikuler yang tidak mampu diberikan oleh guru, dia menggunakan instruktur dari luar dengan yang mencari tenaga yang profesional dan tentu bayarnya mahal. Kita ini ya, kalau prosesnya minimalis, biayanya murah ya, kualitas kita ya begitu-begitu saja. Kenapa sekolah-sekolah swasta di Jawa itu mahal dan diminati? Karena prosesnya maksimal, ekstrakurikulernya banyak. Itu yang namanya layanan khusus di sekolah. Saya itu sudah cek beberapa sekolah, berapa layanan khusus yang ada sekolah-sekolah kita di SPD. Perpustakaan juga dipakai menjadi ruang guru. Buku-buku juga ada di situ. Ekstrakurikuler apa yang ada? Paling kalau mau 2 SD latihan. Tapi sebelum tidak ada. Orang itu ada kafeteria sekolah, ada band, ada sekolah yang mengakomodir seluruh potensi anak. Ini layanan khusus ini yang hampir alfa di proses pendidikan kita di Sumba, bahkan mungkin di NTT sekarang. Sehingga anak-anak kita itu hanya kognitifnya saja dan keterampilannya itu hanya beberapa hal saja. Saya tahu di seminar ini apa saya paling bola kaki, bervoli, badminton baru mulai. Ini jadi saya ngomong mutu tadi yang akademik itu orang lihat waktu tapi kalau ketika engkau tampil di luar bisa core, bisa main musik, kita bisa berkompetisi di bidang ekstrakurikuler, orang baru lihat ini marketingnya, wah ini seminar ini hebat, atau sekolah ini hebat. Ini orang lihat outputnya di situ dan outcome. Itu orang tua. Kemudian saya menambahkan, harus saya omong dengan jujur. Saya sedang menulis proposal untuk hibah kompetisi penelitian dosen didiktik. Saya mau teliti tentang pengaruh budaya terhadap pendidikan. Nah, ini saya melihat ada 2 tegangan.
tuntutan budaya kita yang membutuhkan biaya yang mahal berdampak pada biaya pendidikan dan operasional sekolah. Di satu sisi yang lain kita hidup di era revolusi industri 4.0 yang menuntut kecerdasan tinggi yang akan menggantikan tenaga kerja manusia. Bahaya revolusi 4.0 adalah pengangguran besar-besaran. Kita itu peluang demografi, jumlah penduduknya besar, bonusnya, tetapi kalau SDM tidak berkualitas, itu pengangguran besar-besaran. Karena banyak jenis pekerjaan sudah diganti oleh mesin. Kalau di Jawa itu dulu orang jaga pintu tol itu pakai manusia. Sekarang orang pakai e-tol saja. Pencet ini, pintunya buka sendiri, itu sudah lewat. Dulu orang usaha jual tiket. Sekarang orang pakai saja Traveloka. Sekarang kita ini suplai tenaga ke Bali itu biasanya menjadi security. Sekarang orang pakai CCTV semua. Jadi kita ini jual tampang, muka seram, bengis itu berewok tebal. Lama-lama tidak laku lagi. Bayar mahal, lalu maka orang plesetkan kita orang NTT itu sebagai anjing perusahaan. Jadi preman-preman di Jakarta, di Batam. Karena kita mau piara otot saja dan keberanian, kita tidak perhatikan intelektualitas. Orang duduk tanda tangan gaji ratusan juta, kita berdiri pajang jemur di panas gaji 200-300. Ini fakta. Karena kita tenaga kerja bukan orang yang berpendidikan. Kemudian soal budaya, saya itu mohon maaf akhirnya bertanya begini, kenapa kinerja guru kita ini kurang bagus? Saya buat penelitian dulu 2012. Salah satunya itu beban sosial budaya. Mohon maaf, guru-guru kita banyak utang di luar. Mereka mau masuk sekolah atau cari hewan untuk ganti ya. 1 bulan ada yang harus bawa 3 ekor, ganti 3 babi, kuda, kerbau. Gaji berapa? Sementara 1 kali belanja itu harganya tidak ada kecil. Beban sosial budaya mempengaruhi kinerja. Artinya ada yang gajinya di bank itu sudah potong di bank semua, terimanya sedikit. Itu membuat motivasi untuk bekerja juga menjadi rendah. Ini faktor budaya. Akhirnya mempengaruhi kinerja dan juga lalu kalau ada kematian di samping sekolah, itu sekolah itu terganggu selama 1 minggu. Setelah kubur mungkin baru mulai normal lagi. Saya 1 kali kunjungi sekolah untuk PPL, sampai sana sekolahnya kosong. Mereka hari Senin beritahu, Romo mohon maaf tadi kemarin ada penguburan, guru-guru ikut penguburan semua, jadi anak-anak kami suruh pulang lebih awal. Saya bayangkan kalau keluarga guru banyak yang meninggal akan begitu terus ya. Kalender akademik berubah. Selain libur nasional, libur pesola, juga libur-libur kematian. Jadi hari efektif kita itu menjadi banyak yang terpotong karena urusan-urusan yang seperti itu. Yang berikut, tadi saya tentang kualitas, soal kompetensi kepala sekolah. Penyakit kita di Indonesia, kepala sekolah dipilih berdasarkan kepentingan politik, tim sukses. Bisa ngomong apa adanya. Kalau mau pilkada itu kepala sekolah cari muka ngeri menjadi tim sukses sana sini. Lalu orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya jiwa mendidik, dia diangkat jadi kepala sekolah. Lalu apa yang dibuat? Mau pencarian dana bos baru datang untuk tanda tangan. Setelah apa itu? Setelah itu ditinggal di rumah. Ini ada beberapa sekolah. Jadi kita mau ngomong ini ya memang susah juga. Nah ini peran pemerintah juga, pengawas, kemudian pimpinan daerah. Apakah dia punya komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan? Jadi ini benang kusut realita pendidikan kita. Yang saya senang adik-adik saya dari awal berbicara ini, dan ini memang pendidikan ini penting. Kalau mau ngomong lebih banyak sekali tentang pendidikan ini, saya pikir itu tadi tanya tentang secara sistemnya seperti itu. Lalu ngomong tentang IPM itu bukan tentang mengukur pendidikan. Ada 3 indikator IPM. IPM itu bukan indeks pengembangan, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu indikatornya 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Diukur dari situ. Ya,
Yang lain tadi sudah jawab, saya tidak perlu ulangi lagi. Kemudian bagaimana soal guru yang GGD tadi sudah jawab. GGD itu guru garis depan, itu program dari pemerintah. Baik itu tahun kemarin yang banyak-banyak direkrut, orang SBD sendiri tidak ada. Itu kebanyakan datang dari Bima, dari Jawa, dari Flores. Itu kenapa? Karena prosesnya itu syaratnya sulit. Guru-guru yang setelah sarjana mereka harus ikut namanya PPG. PPG itu pendidikan profesi guru seperti NES untuk perawat. Dan kalau sudah lulus mereka ikut tes dan lulus, mereka langsung mendapat tunjangan sertifikasi guru walaupun masih muda. Nah, PPG itu yang didistribusi di Sumber Daya ini paling banyak diterima oleh Pemda, tujuannya untuk menjawab kekurangan guru. Tapi apa? Ada yang orang basicnya SMP atau biologi mengajar di SD. Mengajar di SD itu jangan dipikir gampang. SD itu kontennya, materinya sederhana, tetapi ilmu pedagogiknya paling sulit, penguasaan kelas. Saya tuh keliling menuju mahasiswa praktikan di sekolah-sekolah, ketemu mereka yang stres di SD. Karena anak SD itu nakal, mereka duduk paling lama 10 menit, setelah itu mereka tidak bisa duduk tenang. Ini SMP ini 2 jam sudah menderita. Apalagi ada kelas 1, ada naik di meja, ada yang seruduk di bawah kolong meja mainan, pokoknya suka-suka mereka. Nah, bagaimana menenangkan mereka itu yang tidak gampang. Lalu tadi soal bahasa Indonesia, datang orang Jawa, dia mengajar di kodi yang tidak tahu sosial misalnya, mohon maaf, di beberapa tempat juga. Bahasa pengantar harus menggunakan bahasa daerah. Apa yang terjadi? Nanti mereka pakai bahasa Tarsan semua. Pakai bahasa simbol, pakai gestikulasi. Nah, ini mau meningkat mutu bagaimana? Itu butuh adaptasi lama. Ini GGD tidak menyelesaikan persoalan, kecuali merekrut guru-guru yang betul-betul tahu kultur setempat. Kemudian tadi ditanya guru yang tidak berkualitas kenapa tidak? Tadi sudah disinggung, perlu ada pengembangan profesi guru. Guru itu ada 4 profesi: sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. Kalau kepala sekolah ada 5: sosial, kepribadian, supervisi, manajerial, dan entrepreneurship. Kewirausahaan, entrepreneurship itu bukan dia berbisnis, tapi seorang kepala sekolah harus memiliki jiwa-jiwa seperti para pengusaha. Mereka itu selalu mencari celah, melihat peluang, menangkap ini, cari terobosan-terobosan supaya sekolahnya itu tempat tidak boleh tetap merayap saja. Ini kalau kepala sekolah mengeluh, mau bagaimana lagi begitu memang, mau sama lagi. Saya kunjungi sekolah yang tempat TPL, kepala sekolahnya itu bukannya datang paling awal dan pulang paling akhir, dia datang paling terlambat dan pulang paling cepat. Alasannya ada rapat di kampus. Udah nggak rapat 1 hari, bilang 2 hari. Bagaimana itu? Kalau pemimpinnya sudah seperti itu, dia itu harus tuturi hanayangi ingaso suntulodo ingma dia bangun. Jadi depan, di tengah, di belakang. Tapi datang buka kamar dia ada yang kecuan kan kasih kepala sekolah. Saya itu ini saya omongin kamu, saya sama nih, saya omongin guru-guru di Pelawak sore polisi, guru-guru di Parung Kepala. Seperti dia guru kepala sekolah semua saya omong lurus. Ya, ini problemnya di situ. Saya bertanya begini, kenapa ada sekolah yang mutunya bagus dan ada yang rendah? Ini manusianya sama, organ tubuh 4 mata, 2 mata, 2 telinga, pakai baju KI, logo SBD sama, gaji tunjangan bos sama. Yang mengajar juga manusia dari jenis yang sama. Lalu kenapa ada sekolah yang mutunya bagus, ada sekolah yang mutunya rendah? Salahnya di mana? Itu pada komitmen bersama, kemudian orientasi pada mutu, soal kedisiplinan dan lain sebagainya, itu yang beda. Ini
Ini situasi kita adik-adik sekalian. Saya apresiasi sekali dan saya pikir itu saja. Tadi soal sekolah di desa dan di kota itu sebenarnya tidak beda. Regulasi kita sama. Di desa itu hanya soal tempat saja. Sekarang ini akses sudah bisa banyak kali jaringan dan lain sebagainya. Memang ada yang kurang. Tetapi ini soal keseriusan para guru dan kepala sekolah. Karena dia melakukan seluruh proses pengelolaan itu kepada unit satuan sekolah itu sendiri. Pengawas itu datang membantu mengingatkan. Ada penilaian sertifikasi BKD semua. Ini sertifikasi guru ini saya dapat bocoran. Kita di NTT dulu kalau masih sistemnya PLPG, pendidikan pelatihan guru profesional di Kupang, yang dikarantina 1 minggu itu. Tes sebenarnya banyak tidak lulus. Penyelenggarakan dari FK Undangan. Mereka dulu datang mengajar juga di STK. Mereka bilang daripada tidak lulus, wah itu kembali ke orang Jawa semua. Lebih baik kita kasih lulus saja. Kalau yang tanda tangan sertifikat itu adalah rektor Undangan. Jadi dia juga menyetujui, itu mengakui walaupun secara realitanya tidak, tapi hanya pertimbangan soal kesejahteraan dan peluang. Ini omong apa adanya. Kalau mau tes lulus betul sulit, dan kita itu orang sudah tua-tua baru disuruh buat model yang baru, tampil tidak mudah. Mereka sudah mapan dengan gaya konvensional. Jadi guru baru, anak muda yang itu bisa update dengan perkembangan terbaru. Jadi saya harap seminar ini gurunya tidak hanya transit saja. Datang ke sini, lamar mengajar, ke SPNS, jika pergi atau kontak pergi semua. Tiap tahun ganti guru, seminar bingung guru yang mana. Nah, ini juga ada masalah. Tingkat turnovernya itu tinggi di banyak sekolah swasta. Saya pikir cukup saja. Kalau mau mengintip banyak sekali soal hal-hal yang terkait dengan pendidikan, tadi sarana-prasarana, soal itu layanan khusus, kemudian bagaimana sinergi antara komponen-komponen tadi, tidak ada kepentingan politis, betul-betul punya niat. Dan guru yang baik adalah guru yang mencintai peserta didik, mengenal dekat, karena kalau mau tadi definisi pendidikan itu dari bahasa Indonesia dari kata didik. Tetapi dari akar kata yang sesungguhnya itu dari bahasa Latin educare. Educare itu memiliki 2 makna, yaitu menjinakkan, untuk dilatih, dan menyuburkan. Menyuburkan potensi, bakat, dan minat. Lalu educare ini kalau kita di semua mungkin tidak bagus. Educare itu artinya membawa keluar, menarik keluar. Apa yang ditarik keluar? Dari keterbatasan fisiknya, menarik seperti bidan yang memfasilitasi kelahiran bayi. Guru itu memotivasi, ayo siapkan, semangat, ya terus, bagus, hebat. Sehingga tidak boleh ada kata-kata penghinaan yang mematikan di dalam ruang kelas. Kau bodoh. Nah itu anak-anak kalau benar dipuji, wah dia tambah semangat. Ini juga bagian dari strategi pedagogik didaktik. Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih.